Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa tabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi haza liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim alaihissalam. Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu-dahulu kala. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap umat manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Allah lah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di awal khutbah ini khatib mengajak kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk khatib sendiri. Sehingga bertambah usia kita, semakin dekat, semakin banyak dan semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Hari ini kita telah masuk di bulan Rabiul Awal. Biasanya di bulan-bulan Rabiul Awal
kita membacakan kisah-kisah tentang kehidupan Rasulullah SAW sekaligus contoh teladan yang perlu untuk ditiru sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan khutbah yang ringkas kali ini, khatib telah membaca di awal khutbah tadi 2 surat terakhir di dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj adalah surah yang istimewa di dalam Al-Quran. Ada 2 tempat sujud sajadah di dalam satu surah itu. Surah yang sangat istimewa. Kenapa ia diberi nama dengan surah Al-Hajj? Karena di dalamnya juga dijelaskan tentang manasik haji, tentang tawaf, dan syiar-syiar Islam yang lain. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita membaca surah Al-Hajj ayat yang ke-77, ayat pertama sebagai landasan di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 kunci keberuntungan bagi orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Hajj ayat 77 tersebut. Pertama, di awal ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ruk'u. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu. Setelah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasjudu, dan sujudlah kamu. Kalimat rukuk dan sujud sering disegandengkan di dalam Al-Quran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budu rabbakum. Lalu setelah itu sembahlah Tuhanmu. Pada posisi yang keempat disebutkan merupakan kunci keberuntungan bagi orang-orang yang beriman dalam ayat ini, waf'alul khair. Selalulah berbuat kebaikan. Orang yang ruku, orang yang sujud dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, lalu kemudian berbuah dengan berbuat kebaikan dimanapun ia berada, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mendapat keuntungan atau kemenangan. Demikian juga kalimat di dalam azan yang dikumandangkan dari masjid-masjid, dari surau-surau dalam pelaksanaan solat, diseru untuk melaksanakan pelaksanaan solat sebagai ibadah yang wajib dilakukan. Dalam rangka pelaksanaan warka'u wasjudu, disebutkan dalam kalimat itu untuk memperoleh kemenangan. Hayya 'alal falah. Disebutkan 4 syarat tadi, bahwa syarat pertama dan kedua berkaitan dengan sifat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warka'u wasjudu termaktub di dalam ayat lain, surah yang ke-48, surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Lalu berikutnya kemudian disebutkan tarohum ruk'an sujada. Engkau lihat orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, mereka rukuk dan sujud. Untuk apa rukuk dan sujud mereka lakukan? Yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dalam ayat ini bukan untuk mencari ridho manusia, tetapi pengikut Nabi Muhammad SAW, engkau lihat mereka rukuk dan sujud seperti yang diperintahkan di dalam surah Al-Hajj ayat 77 tadi. Warka'u wasjudu, bukan dalam rangka mencari ridho selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang kita lupa memaknainya, tatkala solat berjamaah di masjid atau di surau, setelah selesai solat kita mampu melaksanakan solat sunat rawatib sebagai amal tambahan, tetapi terkadang ketika solat sendirian di rumah kita lupa untuk melaksanakannya. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, semestinya meskipun di rumah melaksanakan solat, tidak terkejar untuk bersama-sama berjemaah. Seseorang dalam rangka menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tetap melaksanakan solat sunat rawatib tersebut. Walau tidak dilihat oleh orang, ia tetap menjaga dirinya dan menjaga rukuk dan sujud yang ia lakukan, sehingga ia betul-betul merasakan ia adalah seorang yang beriman dalam rangka mencari keuntungan dengan ibadah dan amal yang ia lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah, 4 kunci kemenangan dalam ayat ini yang telah disebutkan tadi: rukuk, sujud, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, dan berbuat baik di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Tidak ada satupun dari yang 4 itu disebutkan puasa sebagai kunci kemenangan. Karena memang puasa yang kita lakukan, tidak seluruh umat yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan ibadah puasa. Terkadang meskipun ia beriman, karena ia dalam kondisi sakit, ia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Tidak juga disebutkan zakat. Kenapa demikian? Karena ada umat Islam yang miskin, ia tidak bisa membayar zakat karena belum memiliki keuntungan atau memiliki harta seperti keberuntungan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain. Tidak disebutkan juga haji. Kenapa? Tidak semua orang yang beriman, tidak semua orang yang mampu bisa untuk melaksanakan ibadah haji, apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Tetapi disebutkan dalam ayat itu, warka'u wasjudu, ruku, sujud, menyembah Rabb, lalu kemudian berbuat baik bagaimanapun kondisi kita dalam rangka berbuat baik. Jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat berikut, ayat 78, di akhir surah Al-Hajj itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah disebutkan di awal tadi ada 4 kunci keberuntungan orang-orang yang beriman, lalu kemudian wajahadu fi haqqa jihadih. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang yang mendapat perlindungan dan mendapatkan pertolongan. Siapa mereka? Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Kita memahami bahwa ada orang hari ini di akhir zaman ini yang berteriak jihad, jihad, tetapi mulutnya yang berkata jihad, tetapi tidak jihad yang sebenarnya. Sama seperti yang disebutkan pada ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Berimanlah kamu kepada Allah dengan iman yang sebenar-benar beriman. Karena banyak orang hari ini menyampaikan, mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah, sementara ia sendiri menjauh dari cara-cara orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan
wajahadu fi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Bagaimanakah jihad yang sebenarnya itu? Ketika kita membaca tafsir Ibnu Katsir, berjihad yang sebenarnya disebutkan adalah orang-orang yang berjihad menegakkan kalimat Allah dengan harta benda, dengan lisan, dan dengan jiwa mereka. Inilah yang disebut orang-orang yang berjihad dengan sebenar-benar berjihad di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini orang-orang yang merasa berat melaksanakan ajaran agama, berat melaksanakan kewajiban-kewajiban terutama salat. Disebutkan oleh Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sebagai suatu kesempitan yang sulit untuk dilaksanakan. Untuk puasa ada alasan tidak bisa melaksanakan. Untuk berzakat ada alasan untuk tidak membayarkan zakat. Untuk berhaji seperti yang disebutkan tadi, ada alasan atau rukhsah tertentu tidak melaksanakan ibadah haji. Tetapi warka'u wasjudu, tidak ada alasan untuk meninggalkan warka'u wasjudu. Karena meninggalkan warka'u wasjudu intinya adalah meninggalkan diri sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesukaran. Kenapa demikian? Karena dalam pelaksanaan solat yang 4 rakaat, kalau sulit untuk dilakukan seperti musafir dan kegiatan yang lain yang diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini, yang 4 rakaat boleh dilakukan 2 rakaat. Karena di atas mobil ada alasan sebagian orang tidak bisa melaksanakan solat. Malah menurut ulama, di atas kendaraan pun boleh untuk melaksanakan solat jika tidak ada tempat pemberhentian melaksanakan solat tersebut. Tidak menemukan air di dalam berwudu, disebutkan ada keringanan tertentu, rukhsah tertentu untuk bertayamum. Sehingga ruku, sujud tidak boleh ditinggalkan. Karena kita memang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti millah Ibrahim. Disebutkan di dalam ayat ini mengikuti millah bapakmu Ibrahim. Semata-mata menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan warka'u wasjudu dalam pelaksanaan ibadah salat. Disebutkan lagi, huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi haza. Allah Subhanahu wa taala telah menamai kalian orang-orang muslim sejak dahulu kala. Baik di dalam kitab Taurat, baik di dalam kitab Injil, apalagi di dalam kitab ini Al-Quran. Orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang muslim. Mereka yang tidak melaksanakan ruku dan sujud, berarti kebalikan dari itu, bukanlah lagi seorang muslim. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini ada manfaatnya, terutama bagi khatib sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hamdan katsira kama amar fantahunaha amma wahazzar. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal azizul ghafar.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.